presiden dan juga wakil presiden itu boleh nggak sih menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon di pilkada? Boleh nggak sih? Menurut saya boleh. Ada aturannya? Ada aturannya, boleh. Bukan cuma menyatakan dukungan, tapi juga berkampanye boleh. Nah, yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan dilakukan pada hari libur, hari Minggu atau hari Sabtu begitu. Jadi beliau boleh, artinya tidak melanggar aturan yang ada. Alternatif yang lain adalah melakukan cuti, tapi karena ini dilaksanakan Sabtu Minggu, maka tidak perlu cuti. Yang kedua, kembali apa yang saya sampaikan tadi, bahwa presiden itu adalah tokoh politik. Ya, dia punya ide, punya gagasan, punya program kerja yang dia ingin laksanakan. Nah, untuk melaksanakan itu, maka harus mendapatkan dukungan dari pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Gitu. Sehingga tentu wajar sekali kalau Pak Prabowo ya punya preferensi kepada orang tertentu. Nah, dia mengkampanyekan orang tertentu itu. Soal apakah kemudian akan diikuti oleh masyarakat atau tidak, kan kembali kepada masyarakat Jawa Tengah misalnya dalam kasus diskusi kita ini, atau misalnya DKI Jakarta misalnya dalam contoh yang lain gitu. Jadi boleh gitu. Dan saya yakin bahwa misalnya yang terpilih kemarin adalah Mas Ganjar misalnya ya, beliau juga akan melakukan hal yang sama. Saya yakin nih bahwa Mas Ganjar pun juga ingin programnya terlaksana dengan baik, maka dia akan mendukung dan berkampanye untuk calon yang diajukan atau dipilih oleh PD Perjuangan. Gitu. Berarti secara aturan itu boleh-boleh saja kalau misalkan di luar Sabtu Minggu atau seperti Abang tadi cuti dalam kategori cuti. Tapi itu kan legalitasnya sudah jelas. Bawaslu juga sudah mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar begitu. Tapi bagaimana kalau misalkan kita membahas soal etis nggak sih gitu? Kalau buat saya etika yang tertinggi adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah dalam kerangka membuat program-program untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Program makan bergizi gratis, program swasembada pangan, program swasembada energi, 3 juta rumah, itu kan nanti buat masyarakat. Tapi kalau begini, kalau misalkan Jawa Tengah katakanlah tidak dipimpin nantinya begitu, nanti takdir mengatakan lain begitu ya, kan tetap aja program makan bergizi gratis tetap harus dijalankan dong di Jawa Tengah akan gitu dijalankan kan oleh Pak Prabowo, tapi apakah akan mendapatkan dukungan dari kepala daerah atau tidak, itu kan soal yang lain gitu. Saya kasih ilustrasi yang lain lagi ya. Misalnya soal Bali Utara. Nah, di Bali Utara ini sekarang terjadi pertarungan antara calonnya PD Perjuangan, Pak Wayan Koster tadi, dengan De Gajah. De Gajah didukung oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo mengatakan di situ, De Gajah harus menang. Gitu ya. Dan bahkan sebelum debat kemarin kedua itu, Pak Prabowo bahkan datang ke Bali mengatakan bahwa memang Bali Utara akan dibangun bandara. Betul. Nah, itu dia. Saya mau ke sana. Jadi, nasib pembangunan di Bali ini, khususnya Bali Utara, akan sangat berbeda kalau yang terpilih adalah Wayan Koster dengan De Gajah. Kalau yang terpilih De Gajah, di Bali Utara akan dibangun bandara. Nah, kalau Koster tidak, karena Ibu Mega itu sudah lama tidak mau ada pembangunan bandara di Bali Utara, gitu loh. Itu contoh bagaimana ya pemikiran pada tingkat pusat kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah itu tidak akan berjalan atau tidak akan terlaksana. Oke,